Oke, selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pertama-tama sebelumnya saya mau berterima kasih sama teman-teman karena sudah berkenan memberikan waktunya untuk mengikuti diskusi pada siang hari ini. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mau menjelaskan mengenai tujuan diskusi kita hari ini. Pertama, saya mengenalkan topik kita hari ini mengenai stres akademik. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada teman-teman mahasiswa yang mengalami stres akademik selama masa pandemik, terutama pada masa daring ini. Selain itu juga mau mengetahui kira-kira perilaku stres seperti apa yang bermunculan, kemudian strategi teman-teman. Dan juga diharapkan diskusi ini bisa membantu untuk memperlancar penyusunan latihan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu teman-teman. Nama saya Christine, saya selaku moderator pada diskusi hari ini. Mohon bantuannya teman-teman. Oke, kemudian mungkin untuk memperakrabkan diri satu sama lain, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu. Monggo silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Veronica Salwe, saya sebagai peserta di sini. Perkenalkan, saya Nadifa Salsabila Wardani, di sini saya sebagai peserta. Maaf Mbak, suaranya ke-mute. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Cahya Ramadhani. Saya di sini sebagai peserta. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Selanjutnya saya mau menjelaskan beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu mengetahui. Diskusi kali ini kita diskusi dalam Zoom meeting. Diskusi kali ini mungkin teman-teman bisa melihat dari sebelah kiri sedang direkam. Namun meskipun direkam, teman-teman perlu mengetahui kalau rekaman ini akan dijaga baik-baik, akan dirahasiakan, dan profil teman-teman juga akan dilindungi karena diskusi ini untuk tujuan yang baik. Oke. Kemudian untuk dalam berpendapat nanti teman-teman mungkin bisa satu persatu, tidak harus saling menunggu. Jadi kalau mau berpendapat bisa langsung unmute memberikan pendapat. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan sedikit tata tertib ya teman-teman. Yang pertama di sini, teman-teman diwajibkan untuk mute mic ketika belum berpendapat supaya tidak ada suara lain yang mengganggu dalam diskusi. Kemudian kita ketika berdiskusi, teman-teman diwajibkan untuk bisa menghargai teman lain yang sedang berpendapat, sedang berbicara agar tidak menyelah teman lain. Selanjutnya, teman-teman juga dilarang untuk menggunakan bahasa kasar dalam diskusi. Selain itu, teman-teman juga diperkenankan untuk menyalakan kamera supaya lebih fokus. Tapi kalau ada halangan tidak jadi masalah. Baik. Saya juga mau menyampaikan beberapa hal. FGD ini bukan sebuah ceramah, bukan sebuah metode pembelajaran, bukan untuk memberitahukan suatu informasi, namun melainkan kami di sini untuk belajar dari teman-teman, mau melihat keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masa daring ini bersama teman-teman, sehingga diskusi ini sangat memerlukan pendapat teman-teman, opini teman-teman, dan maka dari itu pendapat teman-teman yang apapun itu sangat diapresiasikan dan diperlukan. Jadi sekiranya teman-teman tidak ragu untuk mengeluarkan pendapat ya. Baik, mungkin untuk permulaan saya mau bertanya, kira-kira kabar teman-teman hari ini bagaimana ya? Baik, puji Tuhan. Baik. Terus,
Apakah hari ini ada jadwal kuliah? Ada satu, Ada Hari ini ada Tiga. berapa kuliah, teman-teman? tiga mata kuliah kalau saya. sama 3 juga. Oke deh. Kalau saya ada 3 juga. Ya. Berarti hari ini full ya, lumayan full ya. Iya, lumayan. Oke, mungkin saya mau bertanya masih terkait tentang pembelajaran secara daring ini. Menurut teman-teman, bagaimana sih pandangan teman-teman terhadap perkuliahan selama masa pandemi ini, terutama dengan metode daring ini? Silakan teman-teman, ada yang mau berpendapat? Kalau saya melelahkan sih, soalnya kan kalau di kelas kan kayak dosennya ngajar kan langsung bisa bertanya gitu kan. Kalau misalnya daring nih kayak harus baca materinya, mengerti sendiri. Itu pun kalau mau bertanya di forum, dosennya tuh tidak langsung menanggapi. Gitu sih. Baik, terima kasih Saudari Erni. Mungkin teman-teman yang lain? Kalau dari saya sendiri, mungkin kalau untuk perkuliahan daring ini lebih buat jenuh sih. Soalnya kalau misalnya belajar kan, kadang kan kalau kita belajar secara langsung itu tatap muka kita lebih paham juga. Kemudian kalau misalnya daring kan kayak belajarnya itu lebih susah dan biasanya tugas-tugasnya juga sering ditunda-tunda gitu. Tunda dikerjakan gitu-gitu. Ya. Baik, terima kasih Saudari Dwi. Mungkin teman saudari yang lainnya bisa. Kalau dari saya sendiri sih kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain. Mudah lelah, terus jenuh juga karena pembelajarannya kan online, jadi kurang bervariasi. Terus kendala juga pasti dialamin kan, kayak kendala jaringan, terus kendala lainnya. Jadi agak ini sih. Terus ini juga sih tugas yang kadang kebanyakan. Jadi lebih capek. Baik, teman-teman, terima kasih banyak untuk pendapatnya. Selanjutnya saya mau bertanya, apakah mungkin selama masa pembelajaran daring ini ada masalah tidak yang menekankan, yang memberi tekanan sama teman-teman? Seperti apa? Silakan teman-teman kalau ada yang berpendapat. Coba diulang. Agak kurang mengerti pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan selanjutnya, selama masa pembelajaran daring ini, apakah ada masalah yang susah gitu ya, yang memberi tekanan kepada teman-teman? Seperti apa itu masalahnya? Satu contoh permasalahan. Overthinking masalah bukan? Iya, Kalau silakan. kalau overthinking masalah berarti mungkin masalahnya overthinking sih. Overthinking soal tugas. Kebanyakan soal tugas sama nilai. Itu sih. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat, beropini? Dipersilakan. Saya ya. Kalau dari saya sendiri sih tugas yang terlalu banyak, terus waktunya juga yang kadang deadline-nya itu hanya beberapa hari. Jadi itu yang bikin kadang stres duluan. Kan ini kan kendala jaringan, kendala
kuota juga, jadi mengerjakan tugas juga kadang terhambat karena itu. Baik, terima kasih banyak. Mungkin teman yang lainnya ada yang berpendapat? Kalau untuk saya, ya sebenarnya sama aja sih sama teman-teman lain. Permasalahannya itu lebih ke masalah jaringan, terus tugasnya yang menumpuk, dan kadang nggak sempat dikerjain sih. Itu aja permasalahannya. Sama stres. Karena saya sendiri kan selama kuliah daring ini sambil kerja, kuliah, terus ikut juga kepanitiaan, jadi banyak stresnya gitu. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Selanjutnya saya mau bertanya, berarti teman-teman selama mengikuti masa pandemi ini, apakah ada mengalami stres? Iya, stres. Soalnya tugas sama materinya banyak. Jadi saudari Erni mengalami stres, kalau teman-teman yang lain bagaimana? Pastinya stres sih. Stres juga. Ya. Kayaknya kebanyakan juga mahasiswa lain mengalami hal yang sama. Baik, terima kasih teman-teman untuk opininya. Selanjutnya saya mau bertanya, kan teman-teman mengalami kesusahan juga ya dalam mengikuti kuliah ini, terutama dalam masa pandemik dengan metode daring. Nah, kira-kira teman-teman itu ada strategi seperti apa sih untuk mungkin mengatasi stres tersebut? Silakan teman-teman kalau ada yang mau dikomentari. Kalau saya mengatasi ya dengan me time sih. Jadi kayak menghabiskan waktu melakukan hal yang saya suka, contohnya nonton, keluar bertemu teman, itu sih. Baik, terima kasih Saudari Erni. Mungkin teman-teman yang lain ada yang berpendapat silakan. Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama. Cara saya untuk mengatasi stres biasanya nonton, terus meluangkan waktu untuk diri sendiri, terus biasa juga meluangkan waktu bersama keluarga, jadi biar nggak terlalu stres sama tugas yang dari kampus. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang berpendapat lagi, silakan. Kalau saya sih caranya untuk mengatasi rasa stres, mengurangi lah rasa stres itu dengan biasanya nonton, kayak teman-teman tadi juga biasanya nonton drakor atau masak, melakukan hal-hal yang menyenangkan lah gitu, sama olahraga. Gitu aja. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya mau bertanya, menurut teman-teman, apakah baik bila diadakan sebuah pelatihan tentang manajemen stres? Mungkin silakan yang mau berpendapat. Menurut saya baiklah, namanya pelatihan ya baik. Dengan adanya pelatihan stres kan jadi individu itu
lebih tahu gitu bagaimana mengatasi atau mengcoping stres dengan cara yang lebih baik gitu. Jadi sehingga stresnya tidak terlalu berjangka panjang. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain. Kalau dari saya sih bagus sih, karena kan pelatihan membantu ini ya untuk mengurangi rasa stres. Jadi biar kita juga tahu bagaimana coping stres yang bagus, yang baik dilakukan saat stres melanda kita. Gitu sih. Baik, terima kasih banyak. Mungkin untuk teman yang lain mau berpendapat, silakan. Menurut saya sangat bagus. Di samping diadakannya pelatihan apa? Pengelola stres ya? Iya, betul. Biasanya dengan pelatihan ini agar yang mengikuti pelatihan tersebut tuh memiliki kemampuan bagaimana mengetahui sumber stres yang ada pada diri mereka, kemudian mengetahui cara-cara strategi apa yang bisa mereka lakukan untuk mengelola stres tersebut. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk pendapatnya. Selanjutnya, apakah teman-teman akan mengikuti pelatihan tersebut? Kalau bila mana diadakan begitu, apakah bersedia untuk mengikuti? Silakan teman-teman. Kalau saya tentunya bersedia ya. Soalnya itu ini sih bermanfaat buat diri saya sendiri. Itu sih kalau dari saya. Mungkin yang lain. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Kalau saya juga ikut sih, soalnya kan bermanfaat. Apalagi kan memang saya sedang stres, jadi cocok. Kalau saya ikutlah. Soalnya saya juga hampir tiap hari bisa dibilang stres lah. Gitu. Mungkin dengan mengikuti pelatihan tersebut ya stres saya bisa sedikit berkurang kalau misalnya diadakan ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk opininya. Kemudian saya mau bertanya, kira-kira kalau misalnya teman-teman kan tadi ingin berkenan untuk ikut, menurut teman-teman gambaran pelatihan apa yang teman-teman impikan dalam mengikuti pelatihan ini? Inginnya pelatihan ini akan berjalan seperti apa? Silakan teman-teman bila ada yang berpendapat. Kalau saya apa ya? Mungkin selama pelatihan itu selain dikasih tahu cara-caranya untuk mengatasi stres, mungkin untuk tidak membosankan gitu ya, mungkin diadakan permainan gitu untuk sebagai ice breaking, mungkin itu sih. Soalnya kan kalau kita lihat pelatihan mungkin pelatihan yang bisa diikuti sekarang ini kan lewat online gitu kan ya, soalnya kan lagi pandemi. Jadi mungkin
gimana biar kayak mendengarkan materi itu tuh kayak tidak membosankan gitu kan. Karena kalau selama ini saya ikut pelatihan saat kemarin itu. Pelatihan itu kan biasanya kan cuman kayak dijelaskan saja materinya, kayak tidak ada apa ya namanya, maksudnya kayak tidak ada interaksi dari si pelatih sama yang mengikuti pelatihan itu. Jadi mungkin itu sih sehingga pelatihannya lebih menarik. Baik, terima kasih banyak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat mengenai jenis pelatihan seperti apa mungkin. Terutama untuk pelatihan stres ya, supaya tidak menambah stres kalau mengikuti pelatihan tersebut. Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama seperti yang dikatakan tadi oleh teman saya. Tapi mungkin ini juga sih materinya bukan hanya tentang cara coping stres atau manajemen stres. Mungkin bisa ditambah dengan materi lain, tapi tetap berhubungan dengan stres itu sendiri. Biar ini kan, biar variasinya itu banyak. Jadi para apa namanya yang ikut dalam pelatihan juga nggak bosan, dan supaya pelatihannya nggak monoton juga jalannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Mungkin teman yang lainnya ada yang mau berpendapat mengenai latihan ini. Mungkin saudari Dwi Cahya ada yang mau berpendapat? Atau mungkin sedang AFK? Mungkin sinyalnya tidak stabil. Oke, baik, tidak masalah. Mungkin kita bisa berlanjut ke diskusi selanjutnya. Saya mau bertanya, kira-kira di sini setelah mengikuti pelatihan ini, harapan teman-teman apa gitu? Mungkin selain bisa manajemen stres, ada harapan lainnya? Kalau saya mengharapkan mungkin dari pelatihan yang saya ikuti, saya bisa memberi informasi ini kepada teman-teman saya yang lain mungkin yang belum pernah mengikuti ini. Jadi stres yang mereka hadapi mungkin mereka tahu untuk cara mengcoping. Baik, terima kasih. Teman yang lain silakan. Kalau dari saya kurang lebih sama. Untuk diri saya tentunya supaya saya bisa mengontrol emosi, memanajemen stres saya, dan juga saya berharap apa yang telah saya dapatkan dari mengikuti pelatihan itu dapat juga saya berikan kepada orang lain yang belum mengetahui bagaimana cara mengontrol atau manage stres yang baik gitu.
Mungkin saudari yang lainnya ada mau berpendapat tentang harapan setelah mengikuti pelatihan ini? Dipersilahkan. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi saya sempat meninggalkan room ya, soalnya ada urusan sebentar. Iya, bisa diulang pertanyaannya tadi apa ya? Baik, tidak masalah ya. Jadi pertanyaannya mengenai setelah mengikuti pelatihan ini, kira-kira apa sih yang diharapkan teman-teman untuk didapatkan selain mungkin skill manajemen stres? Apa yang diharapkan selain mungkin manajemen stres? Silakan. Harapan saya, sebenarnya saya bingung harapan saya apa. Cuman karena saya sendiri emang sering stres ya, harapan saya sih semoga saya bisa mengolah stres itu aja. Kemudian ketika saya mendapatkan ilmu dari proses pelatihan tadi itu, saya bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Misal saya lihat teman saya yang stres ya, saya bisa ajarin cara mengolah stres itu seperti apa. Gitu. Itu aja sih. Baik, teman-teman, sekiranya sudah beberapa pertanyaannya yang saya tanyakan tadi, dan sekiranya teman-teman mau memberikan waktu untuk saya membacakan kesimpulan dari opini teman-teman. Jadi menurut berdasarkan opini teman-teman, ternyata pada masa pandemi ini teman-teman mengalami kesusahan dalam mengikuti metode daring. Ada permasalahan ya, ada hambatan-hambatannya. Yang paling pertama yaitu tugas, kemudian juga ada nilai, kemudian juga ada waktu deadline yang ternyata tidak cukup. Selain itu juga ternyata teman-teman mengalami stres. Lalu strategi yang teman-teman ambil itu berupa memberikan waktu pada diri sendiri, kemudian mungkin menonton drama dan juga kumpul bersama teman-teman. Selain itu juga ternyata pelatihan manajemen stres itu diperlukan. Dan juga teman-teman bersedia untuk mengikuti pelatihan tersebut. Selain itu juga pelatihan ini diharapkan supaya tidak monoton ya, teman-teman. Dan juga diharapkan setidaknya setelah mendapatkan skill tersebut juga bisa mengimplementasikan kepada orang lain. Apakah begitu teman-teman? Ya, begitu mantul. Mungkin teman-teman masih ada yang mau menceritakan stresnya sedikit, stres akademinya, atau ada yang mau berpendapat, berkomentar lagi, bolehlah berdiskusi kalau ada yang mau diutarakan tentang topik ini. Kalau dari saya tidak. Mungkin teman-teman yang lain? Kalau dari saya sepertinya cukup itu saja sih, tidak ada ini lagi. Kalau saya ya sama.
kayak yang lain. Kayaknya cukup. Baik, teman-teman, sudah sampai di ujung diskusi. Saya mau berterima kasih banyak karena teman-teman sudah berkenan memberikan waktu ikut diskusi ini. Sekiranya diskusi ini mungkin bisa bermanfaat untuk tujuannya. Selain itu juga saya berharap teman-teman bisa semangat dalam mengikuti kuliah ke depannya. Semoga tetap termotivasi. Terima kasih banyak teman-teman. Salam sejahtera dan selamat. Di sini sudah sore, jadi selamat sore, dari sana masih siang. Selamat siang teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Selamat sore. Ini lagi di sini boleh